Oke, nama saya Febrian Ferdi Pratama, kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, asal dari Wonosalam, Jombang. Hal yang unik yang saya temukan di Desa Jajar ini adalah desa ini cukup rindang, banyak pepohonan, tanaman sawah dan sebagainya. Jadi sejuk hawanya. Kemudian orang-orangnya juga istilahnya loman, artinya suka memberi tanpa pamrih. Kalau kita datang pasti sambut makanan, kita sowan ke rumah warganya pasti dikasih makanan, bahkan sampai lebih-lebih. Sampai posko pun juga kadang masih dapat makanan. Enak lah, jadi nggak mungkin kelaparan kalau di sini dijamin makan. Kemudian orang-orangnya itu sebenarnya banyak potensi berkesenian dan berkebudayaan. Banyak seniman yang cukup oke dengan jalur otodidak. Contoh saja Mbah Saini, pandai besi, Mbah Wito, pelukis dan sebagainya. Sebenarnya punya potensi seni yang tinggi dan tidak kalah saing dengan seniman lainnya. Perkenalkan, nama saya Ana Nur Kumari. Saya kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Asal dari Kediri. Kediri yang di Luweh. Jurusan Sosiologi Agama. Mungkin kesan saya selama berada di Desa Jajar ini, menurut saya desa ini mempunyai potensi alam yang luar biasa, kayak seperti airnya yang melimpah, terus pepohonannya masih masih asri kayak gitu, banyak hutan-hutannya, kayak pemandangan alamnya itu masih terasa gitu. Beda dengan tempat tinggal saya yang notabene terkesan lebih ke arah kota, desa yang ke arah kota gitu. Dan itu tadi banyak juga seniman-seniman yang saya jumpai dari desa ini. Ya, menurut saya yang paling unik yaitu seniman-seniman ini memanfaatkan potensi mereka dengan alam. Seperti banyak seniman yang memanfaatkan batu dari alam, misal, atau pengrajin kayak gitu yang memanfaatkannya dari desa Jajar sendiri. Yaitu cukup membuat shock culture saya ketika kesini, karena kesannya menyapa warga itu wajib hukumnya, bukan lagi sunah muakkad. Jadi ketika lewat harus monggo, dan pakai motor itu harus ditin sambil senyum gitu. Itu baru kesannya wajib sekali di sini. Kalau nggak gitu mungkin aneh kesannya, harus kayak gitu. Terus apa lagi? Serawungnya juga tinggi di sini. Shock culture gitu kan, orang-orangnya itu terlalu loman gitu. Terus ketika kita nolak itu jadinya sungkan kayak gitu. Dan ketika kita nggak nerima, tapi kita juga misal ditawari makan gitu, kita nggak nerima, kita kenyang. Tapi kalau kita nerima, kita nerima, kita kenyang. Tapi kalau kita nggak nerima juga sungkan kayak gitu. Nggak enak ya. Nggak enakan gitu. Ya itu mungkin. Akhirnya maksa. Jadi awal-awal kesini kita makannya bisa 5 kali sehari. Iya kayak gitu. Sampai kenyang. Itu pasti berat badan naik. Kayak shock banget gitu dari kota terus langsung ke budaya yang kayak gitu. Ini tadi dijamin nggak kelaparan sini, malah lebih-lebih. Malah perbaikan gizi di. Ya kayak desa biasanya sih, desa-desa yang ya tertinggal gitu mungkin. Karena Trenggaleknya sendiri juga kan kota tertinggal, apalagi desanya. Oh ternyata ketika sampai sini ya menemukan orang-orang unik tadi, situasi yang unik juga. Ternyata itu. Sebelum kesini anggapannya mungkin desa biasa,
Mbah Lurahnya mungkin ya cuek kayak gitu. Ternyata di sini Mbah Lurahnya bisa diajak jagung 24 jam malah 25 jam tanpa tidur. Kopi jalan terus. Seperti itu. Lalu menurutmu gimana? Mungkin pas pertama itu bayangannya kayak desanya pelosok banget gitu, terus aksesnya juga susah, kayak masih mungkin aku mikirnya kayak masih hutan-hutan kayak gitu, tapi ternyata setelah kesini kalau pelosok sih enggak, dan aksesnya juga enggak susah-susah banget, ya masih bisalah dijangkau gitu, enggak susah yang sampai ndaki-ndaki kayak gitu enggak. Ke kota juga nggak terlalu jauh. Ke kota juga nggak terlalu jauh. Tapi ternyata kotanya juga nggak terlalu ramai. Kotanya sepi, jalannya juga masih berlubang. Seperti itu. Tapi yang unik lagi satu, aku menemukan orang yang selera musiknya hampir sama, ya Pak Cariknya sendiri. Bisa diajak main gitar. Itu unik loh di desa tertinggal seperti ini. Menurutku kalau dari uniknya tadi, untuk misal Pak Carik gitu dan mungkin perangkat-perangkat desa itu kayak menurutku lebih, kalau dibandingkan dari rumah saya, misal perangkat-perangkat desa dari rumahku itu lebih aktif perangkat desanya sini, kayak giat gitu mau membangun desanya gitu. Ya. Menurut saya, dan lebih kreatif, suka musik-musik kayak gitu. Kalau perangkat di desa saya tuh lebih dominannya lebih orang-orang tua kayak gitu, dan mereka itu ya udah misal ada kerjaan ya dikerjain ini gitu, kayak nggak ada sesuatu yang baru gitu. Berarti musik kayak gitu maksudnya musik kayak apa? Musik kayak gitu nyebutnya tadi musik kayak apa emang? Musik kayak apa? Ya maksudnya ada orang yang suka musik gitu dalam kalangan pemerintah desa. Biasanya nggak suka musik Mas? Ya biasanya kan mereka kan cuma ikuti arus gitu, nggak inovatif. Contohnya ngikutin arus? Ya misal kerjaan desa ikut kayak gini, disuruh kayak gini, kan cuma kayak gitu, nggak ada apa ya, gebrakan gitu loh untuk desanya sendiri. Cuma monoton gitu aja. Monoton kayak gitu. Misal acara apa, ya udah kayak biasanya gitu. Ya, kalau di sini kan kita ada acara dan pasti nanti ada yang bisa kayak gitaran atau akustikan, ya kan ditampilin kayak gitu. Ya itu yang tadi unsur seninya masih kuat di sini. Dalam acara perangkat desa pun juga ditampilkan puisi, terus seni musik, terus kirok juga. Jadi berkesinambungan antara religiusitas dan berkebudayaan. Berkesinambungan. Bagus di sini. Ya tentu saja harapan saya desa ini dapat lebih maju lagi ya, lebih meningkatkan kreativitas itu, dan lebih tersorot di mata orang kota atau orang lainnya. Intinya kalau bisa desa ini juga jadi desa wisata yang bagus itu, yang ada view-view yang instagramable kayak gitu. Senimannya juga semakin dikenal masyarakat, dikenal secara nasional, mungkin itu. Kalau harapan saya ya mungkin menurut saya potensi, yaitu potensi alamnya udah bagus dan potensi sumber daya manusianya sebenarnya kalau mau diasah lagi itu udah bagus, dan ketika potensi alam dan potensi sumber dayanya itu bisa bersatu, ya harapannya nanti desa bisa menjadi lebih apa ya, desa yang berkembang, yang maju, yang dapat dicontoh oleh desa-desa lain gitu. Mungkin itu. Kalau saya mungkin vibe itu, serabungnya itu, budaya ngopi di sini cukup kuat kan. Serabung sama masyarakat di tempatnya Mbah Lurah ini.
banyak ketemu orang-orang aneh di sini ternyata. Ternyata di sini jadi tempat healing untuk orang-orang yang stres. Mungkin seperti Pak Prof yang dari UIN Tulungagung ke sini kan niatnya healing, Mas Nanang juga dari kota Surabaya ke sini healing. Karena memang di sini melepas stres. Jadi lost gitu ngobrol di sini, ngobrol apapun, ngalur ngidul. Nanti dapat hikmahnya. Walaupun awalnya lucu-lucuan, ternyata dapat ilmu juga nantinya. Itu yang unik dari sini. Itu bikin kangen sekali. Mungkin kalau aku lebih ke alamnya sih. Kayak tiap pagi itu kadang lebih suka kayak nyantai bentar gitu kan, nikmatin kayak kicauan burung, terus tanaman-tanaman hijau kayak gitu, lebih kayak gitunya. Mungkin perbukitan kayak gitu, udaranya sejuk. Ya pasti akan. Janji loh ya. Oh janji. Ya. Iya siap. Insya Allah. Pasti kesini lagi. Janji. Nah. Janji. Gini. Gimana janji? Kenal, tapi Pas itu perkumpulan sebelum KKN kan kumpul-kumpul. Sudah lama. Sebelum KKN apa sudah lama? sebelum KKN kenal, tapi ya kenal biasa gitu. Tahu Biasa. gitu. Tahu, cukup tahu. Cukup tahu aja. Cukup Yang tahu. mulai mengenal lebih jauh saat Saat di sini. mengikat janji ya udah ya. Janji, bisa. Mengikat janji. Ya wes juga panggil ya. Amin. Bahagia sentosa, amin. Untuk penonton yang lihat ya, apa ya? Datanglah ke Jajar, pasti Anda bahagia. Pasti ketawa tiap hari. Apa ya? Mungkin pas stres atau pas banyak pikiran bisa kesini sih. Soalnya vibes-nya bagus gitu buat orang-orang kota terutama. Dadah.